Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di live virtual tour ya dari Wisata Kreatif Jakarta. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada sedikit keterlambatan karena tadi ada kesalahan teknis ya, Sobat Kreatif. Harusnya live ini dimulai pukul 10, tapi karena tadi ada kendala teknis di lokasi jadi harus molor sampai hampir 1 jam lebih ya. Jadi sebelumnya selamat datang kembali teman-teman di live virtual tour Wisata Kreatif Jakarta. Ya, bertemu lagi dengan saya Bintang hari ini yang akan menjelaskan atau membawa teman-teman ya untuk explore dari sebuah kampung di Surabaya ya, yang dijuluki sebagai Kampung Bendera. Nah, kenapa sih kira-kira kok kampung ini dijuluki sebagai Kampung Bendera dan sejak kapan kampung ini diberi nama sebagai Kampung Bendera? Nah, karena sekarang kan memperingati kemerdekaan ini ya, peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jadi sekarang kita spesial untuk jalan-jalan ke Kampung Bendera di Surabaya. Selamat bergabung untuk Sobat Kreatif ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada keterlambatan. Durasinya tadi ya harusnya jam 10, tapi karena ada kendala teknis di lokasi yang harus diselesaikan dulu ya biar Sobat Kreatif nggak ada terganggu, akhirnya baru sekarang bisa dimulai ya. Oke, sekarang akan kita explore ya kawasan Kampung Bendera. Jadi di sini mayoritas ini ya dari Jabodetabek ya, Sobat Kreatif yang hari ini ikutan ya. Jadi sekarang kita lagi ada di Surabaya, ini di daerah Darmo ya. Kita sedang berada di Kampung Bendera. Nah, jadi Kampung Bendera ini berisikan pagi Bapak Ibu. Jadi kampung ini berisikan warga-warganya tuh yang dengan totalitas, dengan kompak menjual berbagai jenis bendera teman-teman. Mulai dari bendera yang dikibarkan di depan rumah ya, bendera di tiang bendera rumah masing-masing, ataupun untuk bendera umbul-umbul. Biasanya ketika memasuki bulan Agustus ya, mulai akhir Juli sampai akhir Agustus, warga di sini bisa memperoleh omset yang sangat besar teman-teman karena penjualan bendera dan umbul-umbulnya ini. Nah, seperti kita lihat ini ada yang sedang mengadakan transaksi jual beli bendera. Nanti saya akan coba cari salah satu penjual, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nggak cuman benderanya aja, tapi juga peralatannya dari bambu-bambunya ini udah mereka sediakan teman-teman. Makanya dinamakan Kampung Bendera karena setiap menjelang kemerdekaan, peringatan 17-an Agustus ya, mereka semua menjual pernak-pernik kemerdekaan khususnya bendera. Nah, bagi Ibu, ini ada yang sedang membeli bendera ya, membeli pernak-pernik. Nggak cuma ada bendera besar, ada juga bendera kecil tuh, sama juga tempat penyangganya ya. Selamat pagi Bapak. Nah, ini salah satu penjual. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa namanya? Ibu Rini ya, Bu. Ini lagi live di Jabodetabek ya. Iya. Jadi pemirsanya hari ini dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ya. Iya. Bu Rini, udah berapa lama Bu jualan di sini Bu? Saya baru tahun ini buka. Baru tahun ini buka. Oh, iya. Pertama. Iya. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya memang kampung ini sebelum kemerdekaan memang jualan bendera ya? Iya, setiap tahun jualan ya? Bendera di kampung sini. Makanya dijuluki Kampung Bendera. Oh gitu. Iya. Nah, untuk tahun ini kan perayaan kemerdekaan di Surabaya sudah berlangsung normal ya Bu ya? Iya. Karena tahun lalu ada pandemi. Iya. Sejauh ini gimana Bu penjualan dari tempat Ibu sendiri? Penjualan tahun ini dibanding tahun-tahun kemarin, saya tahun kemarin jualannya ikut Ibu di depan. Oh, di depan. Oh iya. Itu kalau tahun ini ada peningkatan ya, ada perubahan ya semenjak sudah keluar dari pandemi itu ya. Untuk tahun-tahun kemarin masih
belum stabil. Kalau Oh. tahun ini sudah stabil. Oh ya, Alhamdulillah. jadi peminatnya yang mau beli bendera juga udah kembali Sudah normal Bu kembali ya. normal lagi. Oh ya, kalau yang dijual di standnya Ibu ini ada jenis-jenisnya apa aja Ibu? Ada Mungkin dijelasin bendera, dikit. bendera rumah, bendera kantor. Bendera kantor tuh yang kayak gimana Bendera Bu? kantor itu yang seperti ini ukurannya 120 kali Oh, 180. iya iya. Terus bendera apa ini rentengan Ini ya, seperti Bu, ya. plastik. Ini biasanya dipajang di Dipajang di kampung-kampung. kampung-kampung tengah seperti- jalan itu ya iya, Bu ya. di tengah Nah jalan. ini ya yang kecil-kecil. Terus ada apa lagi Terus Bu? bendera mobil, bendera hiasan. Oh bendera mobil juga ada ya. Bendera peluit. Oh lampion. peluit. Ini buat yang anak-anak ini ya. Anak biasanya untuk karnaval. Anak karnaval. Masing-masing anak bawa itu. Ya harganya Bu. Nah biar penasaran Iya. nih berapa aja sih yang dijual di sini harganya Bu? Kalau untuk bendera rumahan Iya. rata-rata ada yang 20.000, ada Oh, yang 20.000. 25.000, yang ukuran besar 30.000. 30.000. Untuk kantor ini kalau yang biasa-biasa 70.000, untuk yang Oke. bahan satin 100.000. Jadi terjangkau ya Bu ya Terjangkau. semuanya ya. Sesuai. Untuk kalau kayak yang bendera yang yang Umbul-umbul ini, umbul-umbul ini 5 juga meter. dijual ya. Silakan. Ah, ini ada yang mau beli silakan. silakan. Nah, ini kebetulan ada yang mau cari bendera Mau nih. cari apa Ibu? Peluit. Ya. Peluit harga normal aja 20.000 Ibu. Isinya 20. Nah, Itu berapa? Untuk berapa anak? ini ya sobat kreatif. Jadi memang sudah terkenal sebagai kampung bendera di daerah Darmo Rejo ini ya. Jadi kalau orang Surabaya mau cari bendera buat perayaan 17-an di kantor ya, di kampung-kampung atau karnaval itu pasti larinya ke sini. Halo adik. Ya. Satu aja. Nah ini ibunya lagi cari bendera peluit nih. Kalian dua ya? Oke. Ini ya? Oke, terima kasih Bu. Saya lanjut lagi. Iya, makasih Ya. ya, sama-sama. Gak apa-apa, saya. Nah di sini juga jual ini ya lambang Garuda Pancasila juga. Selamat pagi. Pagi. Wah. Nah jadi banyak banget sobat kreatif yang jual di sini, mulai yang ukuran 5 meter tadi ya, sampai ada yang bendera karnaval. Kalau yang bendera kantor tadi Ibu Rini bilang sekitar 20 sampai 25.000 ya. Selamat bergabung buat sobat kreatif. Nah, kita tanya-tanya lagi ya ke salah satu penjual. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa permisi namanya? Ibu Leni. Nah Ibu, kita lagi live dari Jakarta nih. Jadi yang nonton se-Jabodetabek. Ibu kalau boleh tahu sudah jualan berapa lama Ibu di sini dengan Bapak? Oh, jadi ramenya memang kalau pas perayaan ya. Tapi rutin ya Bu ya. Warga sini setiap tahun ya. Oke, untuk tahun ini kan sudah normal kembali Bu perayaan ya, nggak ada pandemi. Ada perbedaan yang kelihatan nggak Bu dari yang tahun lalu dengan sekarang? Lebih banyak ya, sudah normal ya yang cari ya. Nah, biasanya kalau orang Surabaya paling sering nyari jenis bendera yang apa Ibu kalau ke tempat Ibu di sini? Yang ukuran seberapa? Yang tanggung. Yang tanggung itu yang untuk untuk rumah-rumah. Ya ya. Oh ya. Warga di sini dalam menyediakan benderanya ini ada suppliernya atau gimana Bu biasanya? Ada suppliernya, mulai dari kalau yang bambu. Oh gitu, jadi ada yang buat sendiri ya. Untuk bambu-bambunya disiapin juga sendiri ya. Oke. Nah kalau dari tempat Ibu sendiri dengan kondisi normal ini sudah mencapai berapa Bu omsetnya biasanya? Kalau untuk normal nggak ada pandemi biasanya? Ya global. Oke, sudah lumayan Bu ya. Oke ya. Terima kasih Bu dan Bapak. Semoga laris selalu dagangannya. Oke, sobat kreatif. Itu tadi beberapa bincang-bincang kita ya dengan salah satu dengan 2 orang pedagang yang ada di Kampung Bendera ini ya. Jadi itulah suasana kemerdekaan di Surabaya. Jadi di Surabaya ini ada kampung khusus yang tiap tahunnya warga di sini itu menjual bendera merah putih dari berbagai ukuran, berbagai jenis, mulai dari yang untuk anak-anak sampai perumahan, perkantoran mereka jual. Ya, jadi boleh kapan-kapan kalau sobat kreatif pengen
datang ke Surabaya pengen melihat kampungnya seperti apa, apakah kalau nggak lagi Agustusan mereka tetap jual bendera atau bendera yang lain mungkin ya, bendera untuk hiasan aja yang dijual, boleh ya sobat kreatif datang ke sini. Atau ada yang mau tanya-tanya boleh loh, kalau di tempat kalian ini nggak ada kampung spesial nggak, misalnya menjual apa gitu, misalnya bulan Agustusan atau pas bulan Ramadan yang punya spesialisasi, biar semua penonton di sini juga bisa saling bertukar informasi ya. Nanti kalau main-main ke kota kalian bisa saling berkunjung gitu. Oke, kita lanjut jalan lagi ya sahabat kreatif. Oke. Untuk kampungnya sendiri ini lokasinya nggak jauh dari kebun binatang Surabaya. Jadi buat sobat kreatif yang pernah ke Surabaya, barangkali pernah lewat kebun binatang Surabaya, lokasinya dekat banget. Jadi kurang lebih 10 menitan dari kebun binatang Surabaya. Ini makin ramai ketika ini ya, menjelang tanggal 17-nya, karena kan ketika menjelang 17 itu kadang makin butuh orang makin butuh beli bendera, dan biasanya harganya juga makin mahal kayak kalau mendekati tanggal 17 Agustus. Sama halnya kalau tahun baru ya, semakin dekat dengan tanggal 31 Desember, orang-orang yang jual trompet, jual aksesoris tahun baruan itu semakin menaikkan harganya. Nah, seperti yang diinfokan tadi, jadi warga di sini dalam menyediakan bahan-bahannya itu sumbernya ada bermacam-macam ya. Ada yang disuplai dari pihak ketiga, ada juga yang dibuat sendiri. Jadi bambunya ya, seperti bendera umbul-umbul itu bambunya mereka cari sendiri. Terus ada yang membuat kainnya itu sendiri teman-teman. Nah, jadi bermacam-macam. Oke, selamat bergabung teman-teman. Wah, dari kota mana aja nih kalau boleh tahu? Nah, ini dia. Oke ya. Kurang lebih itu virtual tour dari Kampung Bendera hari ini. Semoga bisa menambah wawasan wisata sobat kreatif semua ya. Nanti kapan-kapan kalau ke Surabaya ya, pengen ngerasain sendiri suasana kemerdekaan di Surabaya, boleh, silakan ya. Dan jangan lupa untuk sobat kreatif terus lihat info di postingan Instagram ya untuk jadwal tour, untuk agenda-agenda tour lainnya. Dan juga ada ini ya, Napak Tilas Kemerdekaan ya, di Jakarta sedang diadakan tour spesial Napak Tilas Kemerdekaan. Teman-teman bisa ikuti informasinya di feed Instagram @wisata_kreatif_jakarta. Oke, terima kasih sobat kreatif. Saya Bintang dari Surabaya, mohon undur diri dan sampai jumpa lagi.